Gimana kabarnya hari ini? Wah, mau lihat ujian kelas dulu, ya kira-kira. Sebelum belajar kita bikin semangat dulu. Semangat pagi. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa kelasnya? Ya, boleh disiapkan. Adelia Putri, Aska Yohan, Aska Yuki, Atasa. Biar kita ice breaking dulu. Coba. Kalau ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, selamat belajar ya. Oke. Coba ada yang tahu materi hari ini? Kemarin udah kita bahas. Sekarang kita akan belajar lagi untuk mengetahui apa itu yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup. Ya, ada yang tahu? Klasifikasi makhluk hidup berarti ada 2. Ada yang hidup dan mati. Kalau benda mati dia ciri-cirinya apa? Tidak bergerak, tidak bernafas, terus tidak mengeluarkan zat sisa. Nah, coba sekarang ibu mau memperlihatkan video. Ada di sini, kalian simak dulu videonya, baru nanti kita akan bahas bareng-bareng. Hidup adalah suatu cara melakukan hidup dengan sehat. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah pertama, merupakan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri. Yang
makhluk yang belum diketahui namanya. Adapun dasar klasifikasi makhluk antara lain, yang pertama klasifikasi makhluk hidup berdasarkan pertama kali mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kategori. Bapak siapa ini tadi? Iya, bapak siapa tadi? Ayo. Tokoh, dia tokoh apa? Yang menentukan metode klasifikasi. Namanya Carolus Linnaeus. Apa tadi? Coba Diandra, contoh tumbuhan plantae. Oke. Menjadi 15, antara lain yang pertama spesies, misalnya ikan. Yang kedua amfibi, ada katak dan juga salamandra. Yang ketiga kelompok reptil, misalnya buaya, cicak, dan lain-lain. Yang keempat kelompok aves, misalnya ikan, atau spesies lain. Kelompok yang kelima adalah mammalia, berupa kangguru, harimau, kucing, dan hewan-hewan menyusui lainnya, termasuk juga manusia. Itulah tadi materi klasifikasi tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Nah, oke, itu tadi video. Sekarang ibu mau tanya. Ya. Tadi yang dimaksud dengan hewan moluska. Apa tadi moluska? Ayo. Tadi moluska. Tadi pada nyimak nggak? Ya, cacing banaria dan cacing pita. Yang keempat, Matelmintes atau hewan berbungkuk. Atau hewan berbungkuk. Tuh, hewan berbuku-buku atau disebut apa? Arthropoda. Nah, kalau moluska tadi hewan bertubuh guna namanya itu ada ada ini apa namanya? Sipon, terus ya, kita. Oke, tadi kan kita udah nyimak video, sekarang kita masuk ke materinya. Klasifikasi makhluk hidup. Siapa tadi bapak tokohnya? Carolus Linnaeus. Nah, tadi apa klasifikasi? Mengelompokkan ciri, cara hidup, dan daerah penyebaran. Terus dibagi lagi ada yang namanya taksonomi. Apa taksonomi? Ya, tentang makhluk hidup. Tujuannya apa? Yaitu mempermudah mempelajari tentang berbagai macam makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan antara lalu mengetahui adanya saling bergantungan antara makhluk hidup, terus mengetahui manfaat makhluk hidup bagi manusia. Ya, ada lagi yang namanya dasar-dasar klasifikasi. Kayak contohnya hewan, tumbuhan, itu dia berbeda nggak habitatnya? Beda, tempat tinggalnya berbeda-beda kan? Ya, semua hewan di satu tempat, misalnya kayak tikus sama harimau, beda nggak dia? Beda. Nah itu dasar-dasar klasifikasi berdasarkan habitatnya,
herbivora, karnivora, dan omnivora. Kalau herbivora apa? Pemakan tumbuhan. Nah, ini contohnya nih. Di sini ada harimau, kucing, komodo, burung. Beda nggak habitatnya? Beda. Terus makanannya beda nggak? Kalau harimau ini masuknya kemana dia? Karnivora. Kalau komodo omnivora, dia pemakan segalanya. Kalau burung apa? Herbivora. Kalau kucing makan apa dia? Kucing makan tumbuhan nggak? Nah, berarti dia masuknya ke karnivora. Oke, sekarang kalian kan udah kelompok nih. Ibu akan kasih lembar tugas. Jadi kalian nanti kerjakan kelompok, nanti dipresentasikan. Dikerjakan lalu dipresentasikan. Ya. Respirasi itu isi aja. Respirasi sama aja kayak manusia dia. Kalau nggak ada. Respirasi itu kayak mengeluarkan zat sisa, sama aja. Respirasi kayak mengeluarkan zat sisa juga. Pikir aja kesimpulannya bahwa budaya ini memiliki ini, budaya ini memiliki ini, gitu aja. Udah. Oke, Diandra boleh maju kelompoknya. Bawa ini dia. Oke, boleh lihat temannya di depan. Ayo, pembukaan dulu. 1, 2. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Yandra. Perkenalkan, nama saya Eva Lenti. Nama saya Keira. Nama saya Salmanis Bagas. Kali ini kita akan menjelaskan tentang LKPD, tentang ilmu pengetahuan alam. Pertama kita masuk ke kegiatan 1. Amatilah dan identifikasilah gambar berikut yang bermaksud dan tidak hidup. Pertama ada pohon. Pohon adalah makhluk hidup. Kedua ada batu. Batu adalah Gini deh, coba dijelasin kenapa pohon disebut dengan benda hidup. pohon dimaksud dengan benda hidup karena dia memiliki pindok dan divisi, sekaligus dia mengeluarkan zat sisa dan punya ciri-ciri yang seperti makhluk hidup. Kalau batu tidak hidup karena dia tidak bergerak atau mengeluarkan zat sisa. Ya. Semut adalah makhluk hidup karena dia bisa bergerak dan mengeluarkan zat sisa. Kucing termasuk juga makhluk hidup. Oke, coba lanjut ke yang kegiatan 4. Ini ada yang namanya respirasi. Gambar nomor berapa respirasi? Respirasi adalah nomor 3. Respirasi. Coba yang mengeluarkan zat sisa yang mana kira-kira? Mana tuh? Yang mengeluarkan zat sisa ada pada nomor 3. Mengeluarkan zat sisa. Berarti bisa juga tuh yang gambar orang mengeluarkan keringat. Ya, itu dia mengeluarkan zat sisa. Terus tumbuh dan berkembang yang mana? Sudah berkembang adalah pohon yang nomor 1. Nah, kalau bergerak, manusia yang lagi lari, berkembang biak, ayam sama anak-anaknya. Terus peka terhadap rangsang. Gambar apa tuh? Putri malu, memerlukan nutrisi. Sapi yang makan rumput. Sapi yang memakan rumput. Nah, sekarang kamu tanya ke temennya yang lagi duduk kelompok. Coba tanya seputar apa yang kamu presentasikan tadi. Misalnya nih, contohnya, kenapa sih sapi disebut dengan benda hidup, sedangkan meja disebut dengan benda mati? Gitu. Contohnya ya. Kucing disebut makhluk hidup dan motor disebut. Mengapa kucing disebut makhluk hidup dan motor disebut makhluk tidak? Ayo, kenapa? Tadi karena kucing apa? Kucing dia ya bisa jadi. Terus lagi. Kecil. Apakah semut bisa bergerak? Bisa, karena dia termasuk dalam makhluk hidup. Oke, tutup dulu Dara. Gantian temen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba. Tadi temennya udah
aja ngejelasin di depan, ya kan? Masih semangat nggak? Oke. Tadi yang dimaksud dengan respirasi apa? Gambar berapa tuh? Gambar orang yang sedang nafas, lalu mengeluarkan zat sisa. Yang mana? Waalaikumsalam. Karena robot adalah sebuah manusia yang sudah mempunyai emosi dan tidak Dah, coba kamu tanya ke temennya. Siapa yang mau tanya? Karena kucing punya kumis. Apa? Kenapa dia berkembang biak? Karena kucing makhluk hidup. Dia termasuk ke dalam makhluk hidup. Coba pertanyaan yang lain. Contohnya kayak apa? Sekarang ibu punya ini permainan. Jadi dengerin ya. Cluenya dengerin. Dengerin tepukannya dan kata-katanya. Berapa nyamuk yang ibu tepuk? Ah? Salah. Berapa nyamuk yang ibu tepuk? Coba. Bapak. Berapa nyamuk yang ibu tepuk? Hah? Dengerin kata ibu ya, punya. Berapa nyamuk yang ibu tepuk? Ada 5. Kenapa 5? Ayo, kenapa 5? Berapa nyamuk yang ibu tepuk? Kan bilang. Dengerin kata dulunya. Sekarang kita refleksi dulu pelajaran tadi. Sekarang ibu mau tanya. Tadi yang dimaksud dengan memerlukan nutrisi untuk bertahan diri, untuk berkembang. Ya, kenapa kita membutuhkan nutrisi? Karena kita membutuhkan energi. Terus bergerak. Kenapa kita harus bergerak? Kenapa? Kamu bergerak kan tiap hari? Nah, ada nggak yang seharian gerak? Ada nggak yang seharian gerak? Nggak ada ya. Semua makhluk ini pasti bergerak. Lalu berkembang. Ya, kenapa berkembang ya? Nambah populasi. Terus peka terhadap rangsang. Yang dimaksud peka terhadap rangsangnya, misalkan nih kalian dari gelap, terus tiba-tiba kena lampu tembak, kira-kira refleks gak? Refleks. Nah itu namanya peka terhadap rangsang. Terus juga kalau misalnya dicubit, refleks gak? Refleks. Sebelum kita pulang, kita
kata ini dulu. Cluenya adalah kata terakhir. Terakhir ya. Ibu ke pasar membeli pisang. Pisang apakah yang ibu beli? Ayo apa? Hah? Beli apa? Iya, pisang apa? Oke, ganti nih sekarang. Ibu turun, ibu ada di lantai 2. Ibu turun ke lantai 1, belok kiri. Berarti ibu ada di lantai berapa? Lantai 4. Di lantai 4. Oke, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran ini, ada baiknya kita siap-siap dulu. Ayo siap-siap dulu, coba dilihat bawahnya ada sampah nggak? Dirapihin dulu semuanya, bajunya, bukunya dimasukin ke tas, dimasukin dulu ke tas. Kamu berdiri, ikutin kemana arah pemain ini pergi, ya. Misalnya ke kiri, nah kamu ikutin ke situ, kanan, nah bawah, nah gitu ya, oke. Ikutin kalau kiri kiri, kanan kanan, bawah bawah. 1, 2, 3. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ya, awas ada kabar. Siapa?